Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Berikut adalah contoh mengelompokkan informasi menggunakan peta pikiran. Judul pada teks yaitu pembacaan proklamasi. Waktu pembacaan proklamasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat pembacaan di rumah Insinyur Soekarno. Cara menyebarkan berita proklamasi melalui Radio Republik Indonesia. Tujuan pembacaan proklamasi untuk mencapai kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembacaan proklamasi yaitu S. Suhut, Latif Hendraningrat, Ibu Fatmawati, Wali Kota Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Salah satu cara untuk menentukan informasi penting pada teks yaitu dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa ditulis dalam bentuk peta pikiran. Kita bisa menjawab pertanyaan pada peta pikiran sesuai isi teks seperti contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh menjawab pertanyaan menggunakan peta pikiran. Judul teks yaitu Peristiwa Rengas Dengklok. Pertanyaan yang sesuai dengan teks. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Selanjutnya, siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Berikutnya, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Kemudian, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan saksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno, merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 atas hasil sidang PPKI. Sebagai Presiden,
beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Banyak usaha-usaha beliau yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks di atas adalah: apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya, Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kamu juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lain dan jawabannya berdasarkan teks ini. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau adalah sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ahmad Subarjo ikut berperan menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Ahmad Subarjo juga menjadi penengah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mendapat perintah dari Bung Karno untuk mengutip kata-kata dari pembukaan Piagam Jakarta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Bagian itu berbunyi, atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Akhirnya, disepakati untuk kalimat pertama teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Berikut adalah contoh kesimpulan berdasarkan teks Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo memiliki peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran yang menonjol ditunjukkan beliau dengan menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Pembukaan Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo merupakan tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sifat rendah hati dan bersahaja yang beliau miliki bisa kita jadikan teladan. Mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasamu sendiri. Informasi dari teks dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru.
Perhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Menentukan informasi penting, teks narasi sejarah. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Setelah itu, kamu dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Kata tanya 5W1H yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.